Barakallahu fikum pemirsa Insan TV rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah keistimewaan anak kecil, dan tadi sudah 4 poin kita bahas. Kemudian sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya via SMS, juga melalui telepon interaktif sebagaimana yang tertera di layar. Kita insya Allah akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk lewat SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lisa dari Aceh. Misalnya seorang tua telah mendidik anaknya sejak kecil dengan ajaran agama yang baik, namun ketika sudah besar dia masih berbuat dosa secara terang-terangan, apakah orang tuanya ikut berdosa juga? Syukran. Pertanyaan yang bagus sekali datang dari Ibu Lisa dari Aceh. Pertama, kita telah mengajarkan anak-anak kita itu sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Jadi materinya itu adalah materi sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Caranya pun adalah dengan cara yang tepat. Dan ternyata sepanjang itu kita sudah mengajarkannya dari anak itu kecil sampai dia besar. Bahkan kita masukkan anak itu ke pesantren, dan segala upaya-upaya kebaikan itu kita sudah usahakan buat anak kita. Bahkan ketika dia melakukan pelanggaran pun sudah kita berikan nasihat yang baik, nasihat yang lemah lembut, dan kita sudah dengan berbagai upaya. Kemudian dia tetap melakukan pelanggaran, maka dosa yang dilakukan oleh anak itu tidak masuk kepada kedua orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya mengajarkan keburukan itu, atau dia orang tua membiarkan kemaksiatan itu, kemudian hanya diam dan tidak menegur dan tidak berdakwah kepadanya. Oleh karena itu, atas pertanyaan ini pemirsa Insan TV rahimakumullah, hendaklah kita tahu dengan siapa anak kita itu bergaul, karena pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali bagi pembentukan kepribadian anak. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil," bahwa agamanya seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka kita perhatikan pemirsa Insan TV rahimakumullah, dengan siapa anak kita itu berteman. Kalau temannya baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau teman buruk, maka warna anak kita juga akan menjadi buruk. Mudah-mudahan Ibu Lisa dari Aceh terhibur dengan anaknya, dan doa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang soleh, dan tidak boleh berputus asa. Terus berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang buah hati menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang telah dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana penilin dari Lubuk Linggau. Anak mau nanya, umur berapa seorang anak harus berpisah tempat tidur dari orang tuanya? Iya, umur anak itu berapa yang harus pisah dari orang tua? Usaha untuk tidur berpisah dengan orang tua itu diusahakan anak itu pada saat setelah anak itu mandiri. Kalau terhadap saudara-saudaranya antara laki dan perempuan itu sudah jelas, yaitu usia 10 tahun. Usia 10 tahun antara saudara yang laki dan perempuan itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa nanti akan anak tahu sendiri setelah besar, kemudian kita biarkan mereka akan tidur
dalam satu kamar, itu tidak boleh, dan itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu pula, ketika anak itu sejak kecil diusahakan pula tidur berpisah dengan orang tua, dilatih sedikit-sedikit sampai anak itu mandiri. Dan umumnya kemandirian anak itu memang rata-rata di usia 10 tahun. Demikian, wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, halo, silakan Bapak, ada telepon masuk. Ya, silakan Bapak, sudah terdengar. Assalamualaikum. Ya. Iya, Pak Joni dari Lampung. Silakan Bapak Joni dari Lampung. Ya, temanya keistimewaan anak kecil. Mari silakan Bapak, singkat padat. Ya. Madrasah Sanawiyah. Ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Itu aja Bapak. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dari Lampung telah bertanya. Beliau punya semangat yang luar biasa, ingin masuk anaknya ke pesantren dan ingin anaknya kuliah di luar negeri, terutama di Timur Tengah, dan ingin raih gelar LC. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, pertama sekali yang kita pikirkan kalau anak itu melanjutkan pendidikan adalah keselamatan agamanya. Itu yang pertama, keselamatan agamanya. Karena itu pemirsa Insan TV rahimakumullah, penanya kita Bapak dari Lampung tadi sangat bagus sekali, mau masuk anaknya ke pesantren, karena tidak ada yang lebih bagus dari lembaga pendidikan pesantren hari ini, kecuali ada sekolah-sekolah Islam yang memang di situ full setiap hari itu belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena itu setelah tamat sanawiyah, pesantren yang bisa direkomendasikan cukup banyak sekali. Pesantren Al-Irsyad Salatiga Semarang, pesantren Imam Bukhari Solo, pesantren Bimbas Yogyakarta, pesantren Abu Hurairah Al-Islami Mataram, banyak Bapak. Dan nanti tinggal di browsing di internet dan Bapak bisa menanyakan langsung kepada pesantren-pesantren tersebut. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar anak mau belajar Al-Quran ketimbang bermain video game? Ustaz, dari Umur Reza di Bandung. Iya, sekarang memang apa yang Umur Reza dari Bandung sampaikan itu terlihat di banyak anak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sesungguhnya pengalihan dari game itu ke membaca Al-Quran, pertama harus kita sebagai pengajar Al-Quran, entah ke orang tua di rumah atau guru yang akan mengajarkan, pastikan mengajarnya itu menarik dan menyenangkan. Karena kalau mengajarnya menarik dan menyenangkan, nanti anak itu mau belajar. Kalau mengajarnya menarik dan menyenangkan, anak itu tidak mau belajar, bosanan anak itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kemampuan kita sebagai orang tua memberikan motivasi kepada anak itu tentang pentingnya belajar Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, setelah anak itu belajar, usahakan kita memberikan penghargaan lewat pujian, tidak boleh berlebihan, sebagaimana Nabi SAW juga memuji para sahabatnya atau sahabatnya yang rajin
innaka gulamun muallam, kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, engkau anak yang terpelajar, atau bahasa kita engkau anak yang pintar. Dan bahasa itu harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, agar anak terbiasa ini belajar Al-Quran, itu harus dijadwalkan belajar Al-Qurannya. Jam segini, jam segini, jam segini, dan ini harus diawasi secara konsisten. Tidak bisa sudah terjadwal gak bagus kemudian kita lepaskan begitu saja kepada anak-anak. Kita harus memberikan jadwal itu dan kita kontrol dengan cara yang tepat dan dengan pendekatan emosional. Kita ambil hati anak itu. Sekarang persoalannya adalah bagaimana anak ini sudah terbiasa game, kemudian anak ini harus belajar Al-Quran. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pemirsa Insan TV rahimakumullah. Game yang terlarang. Game yang terlarang adalah pastikan game yang berbau maksiat. Dan ini tidak boleh sama sekali kita berikan tolerir. Seperti game-game atau gambar-gambar yang di situ ada orang-orang yang auratnya terbuka, sehebat apapun game itu harus dihindarkan dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua, game tembak-tembakan, game banting-bantingan, game ninja dan yang semisal dengan itu kan akan menimbulkan inspirasi buruk bagi anak-anak dan akan menimbulkan jiwa jahat pada anak-anak. Kecuali kalau anak itu dilatih langsung, misalnya bermain silat, karena ada bimbingan guru di situ, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau game-game yang semisal dengan itu cenderung menimbulkan sifat kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Kemudian apabila anak itu sudah kecanduan dengan game, maka tahapan pertama adalah berikan pengertian kepada anak-anak bahwa game ini akan menghabiskan waktu. Yang kedua, kalau tidak bisa sama sekali, bertahap, misalnya anak itu terbiasanya 1 jam, maka katakan kepada anak itu, kita memberikan, kamu boleh main game ini ya nak, 10 menit, oke? Janjian sama anak. Kemudian lama-lama menghilang 2-3 hari, insya Allah anak itu akan hilang dari game yang tadi. Tapi game yang bisa diberikan kepada anak-anak itu tidak menjadi masalah, seperti game bola atau game yang meningkatkan kecerdasan dan bersifat edukasi. Dan itu harus dibatasi waktu, dan paling bagus itu ibu, apabila sebelum anak itu bermain game itu harus dibuat perjanjian dulu. Misalnya, nak mau main apa nak? Mau main game? Oh boleh main game tapi hanya 10 menit ya nak? Oh iya, salaman dulu. Kemudian setelah itu nanti ditagih. Tadi udah janji sama mama lo nak, tapi aku masih asik. Oh ya udah, tambah 2 menit lagi ya. Nah, diberikan kelonggaran sedikit. Artinya ada sifat yang lapang bagi kita untuk memberikan kepada anak, sehingga nanti anak itu akan mudah mau belajar mengaji. Tapi pastikan game itu bukan sesuatu yang bersifat destruktif atau merusak anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Ada telepon masuk, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu di mana? Dari ibu siapa, di mana ibu? Oh iya, dengan ibu Cahya di Maluku. Mari silakan ibu. Iya, sama-sama disilakan, bisa langsung dengan pertanyaan. Ya. Usia 13 tahun berarti SMP ya Bu ya sekarang ya?
Ya, baik Ibu. Ya, sudah berapa lama jauhnya Ibu? Sudah berapa lama berpisah dengan sang anak? Dan tinggal di sana dengan nenek juga muslim, keluarga muslim ya Bu ya? Baik Ibu, bisa ditangkap, terima kasih banyak. Ya, bisa ditangkap. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dari Maluku, beliau punya anak 13 tahun tapi hingga hari ini belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, tapi beliau sangat jauh dari sang anak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, harus ada usaha real yang sungguh-sungguh. Harus ada usaha yang nyata, yang sungguh-sungguh. Anak ini harus belajar. Anak atau seseorang bisa mendapatkan ilmu itu harus dengan belajar. Tidak bisa dengan tiba-tiba kemudian bisa. Harus dengan belajar. Oleh karena itu anak tersebut harus diarahkan, ibu berdiskusi dengan keluarga yang ada di sana, harus diantar ke guru ngaji atau kalau tidak guru ngajinya harus ke rumah. Harus mengajarkan anak itu rutin, baik Qur'annya maupun sholatnya. Kemudian yang kedua, ibu kontrol bagaimana perkembangannya, bagaimana guru ngajinya dan seterusnya. Kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sungguh-sungguh agar anak ibu bisa dimudahkan dalam belajarnya. Tapi tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa usaha. Harus ada usaha. Karena orang bisa itu karena belajar. Tidak bisa tidak belajar kemudian dapat ilmu. Bisa baca Quran harus dengan belajar Al-Quran. Kemudian bisa sholat, harus belajar bacaan sholat, belajar gerakannya yang benar. Maka kesepakatan ibu yang sebagai ibu kandung dengan sang nenek, dengan keluarga di sana itu perlu intens dan harus dilakukan secara rutin dan harus sungguh-sungguh. Karena nanti baik ibu maupun nenek yang ada di sana atau keluarga yang mengambil tanggung jawab ini nanti juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Hak anak berarti kewajiban bagi kedua orang tuanya. Wallahu taala. Baik, pemirsa Insan TV rahimakumullah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak yang masih umur 8 bulan dari Abu Syam Palembang? 8 bulan ya, umur belum 1 tahun. Mendidik anak yang 8 bulan, pertama kita sebagai orang tua itu harus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menuntut ilmu. Beribadah, menuntut ilmu, sungguh-sungguh. Karena perintahnya adalah sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, makan dan minum yang kita berikan kepada diri kita, istri dan anak-anak kita pastikan halal. Jangan sampai kita berikan makanan yang syubhat dan yang haram. Kemudian yang ketiga, di rumah antara suami dan istri itu harus ada kesepakatan cara mendidik anak yang islami. Cara mendidik anak yang islami. Yang kalau sudah terjadi kesepakatan pola asuh itu, maka itu harus diterapkan. Dan yang paling penting adalah di rumah itu dibiasakan membaca Al-Quranul Karim, dibiasakan kaset merotol itu diputar sehingga nanti terus didengarkan oleh anak kita yang masih bayi ini, sehingga nanti pada saat anak ini bisa berbicara, itu lisan-lisan Al-Quran ini akan keluar dari anak-anak. Sebagaimana yang terjadi di Aljazair yang kita pernah saksikan, anak usia 3 tahun
itu bisa menghafal Al-Quran, dan banyak sekali ternyata testimoni orang tuanya adalah karena sejak kecil anak tersebut digendong kemudian dibacakan Al-Quranul Karim itu secara rutin, sehingga ketika dia bisa berbicara maka yang pertama kali keluar dari lisannya itu adalah Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting adalah bapak dan ibu selaku orang tua adalah selalu memberikan contoh keteladanan dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dan yang penting lagi adalah harus ada dunia pergaulan anak itu nanti terus berkembang adalah dunia pergaulan yang sudah kita pastikan dunia pergaulan itu berada dalam komunitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pergaulan ini sangatlah sangatlah besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita itu umur 8 bulan, tapi kita sudah harus persiapkan lingkungan-lingkungan yang mendukung perkembangan anak dari sejak dini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah bapak dan ibu dan kita semua dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkan. Harapannya adalah menjadi bagian dari pahala yang besar bagi kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan berupa surga. Pemirsa Insan TV rahimakumullah, masih banyak SMS yang masuk yang belum sempat terjawab, dan karena waktu kita terbatas maka kita akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.